Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta RT Patikawa. Saya Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Hosana Loa Ulung. Dan saat ini sebelum kita memulai hari kita bersama, di hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari mempersiapkan Alkitab kita dari Injil Markus pasal 9 ayat 30-32. Jika kita sudah mempersiapkan Alkitab kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi ini Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmatinya. Kami boleh bangun dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan dapat menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan kami tidak hanya untuk mendengar, tapi juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpin tuntun kami Tuhan dan mampukan kami. Ini doa dan sembahyang kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan kita dari Injil Markus 9 ayat 30-32 yang berbunyi demikian. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut untuk menanyakannya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, mendengar kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menangkap suara atau informasi dengan telinga. Tidak hanya menangkap suara ya, tetapi jika ada dalam sebuah pengajaran seperti yang kita lihat dalam bacaan kita, maka prosesnya bukan hanya dengan telinga, tetapi juga menggunakan pikiran kita untuk dapat informasi dan juga perasaan, bahkan hal-hal lainnya. Nah, proses mendengar itu yang mau kita lihat bersama dalam bacaan kita. Bagaimana pengajaran dan penyampaian Yesus yang kedua kali Yesus akan menderita kepada para murid-muridnya. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, Yesus sungguh sangat ingin untuk mempersiapkan para murid supaya ketika anak manusia akan masuk dalam penderitaan, mereka akan melihat itu sebagai pegangan hidup mereka, sebagai iman mereka kepada Yesus, kepada Allah yang mengutusnya, dan juga mereka harus melihat bahwa ada konsekuensi di balik itu semua. Karena mereka sebagai pengikut Yesus, para murid. Maka dari itu di ayat 30, ketika Yesus dan para murid berangkat melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, supaya ia mau mengajar para murid, mengingatkan mereka, mempersiapkan mereka ketika nanti akan berhadapan dengan penderitaan yang dialami oleh anak manusia. Di ayat 31, penyampaian kedua atau pemberitahuan kedua, seperti yang disampaikan oleh Markus, dan kita dapat lihat penyampaian pertama itu ada, atau pemberitahuan pertama itu ada di pasal 8. Kita akan lihat bahwa Yesus kembali mengingatkan para murid bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Besar harapannya mereka mengerti, memahami, bahkan juga beriman teguh, yakin terhadap apa yang Yesus akan alami. Tidak seperti Petrus yang ada di pasal sebelumnya, di pasal 8. Ternyata pernyataan Yesus
hanya didengar dengan telinga kembali, tanpa melibatkan pikiran, tanpa melibatkan perasaan, dan khususnya tanpa melibatkan iman percaya mereka. Karena konsep berpikir pada saat itu, Yesus memang adalah Mesias, seperti yang disampaikan oleh Petrus. Tapi Yesus yang adalah Mesias itu berdasarkan konsep pemikiran mereka, orang-orang Yahudi. Yesus yang akan berkuasa sebagai raja dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang ada pada saat itu. Sehingga jelas begitu mereka menerima apa yang Yesus beritakan sebagai pemberitahuan penderitaan yang akan Yesus alami, mereka menolak dan juga mereka tidak mau tahu, tidak mau bertanya. Sehingga pikiran mereka tetap ada dalam hal yang selama ini mereka pikirkan. Nah, terlebih lagi di ayat 20, ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka hanya melibatkan telinga mereka dan tidak mau atau takut bertanya pada Yesus. Sudah tidak mengerti, ditambah lagi mereka tidak mau, bahkan takut untuk bertanya. Sehingga mereka tidak paham betul apa rencana Allah dalam kehadiran Kristus. Hal itu karena mungkin juga mereka berpikir bahwa guru yang selama ini ada bersama mereka, guru yang punya kuasa, dan guru yang bisa melakukan banyak mukjizat. Sehingga pasti mungkin kematian juga bisa dilalui oleh Yesus. Dan mungkin kematian tidak akan didapatnya, atau Yesus dapat menghindar dari itu. Oke, jadi dari 3 ayat bacaan kita di pagi hari ini, ada beberapa pembelajaran kita. Yang pertama adalah belajar mendengar dengan baik, apalagi bicara soal pengajaran firman Tuhan. Jadi belajar mendengar dengan baik perkataan Kristus. Perkataan Kristus firman Allah, jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Masih baik mungkin kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau dia masuk telinga kiri, keluar lagi mental. Tidak masuk apa yang dikatakan. Jadi harapannya kita menjadi pendengar yang baik, khususnya mendengarkan firman Tuhan. Kalau bisa masuk telinga kiri dan kanan, terus tinggal dalam hati dan dilakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang hidupnya juga sesuai dengan kehendak Allah. Masuk telinga informasinya atau firman Tuhannya dan kemudian menjadi pegangan bagi hidup kita dan kita lakukan. Ya, karena itulah firman Tuhan yang menjadi terang atau pelita di tengah kehidupan gelap yang mungkin saja bisa kita pilih kalau kita tidak berpegangan pada firman Tuhan. Tapi kalau kita berpegangan pada firman Tuhan itu yang menerangi kita untuk memilih langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, langkah-langkah terang. Lanjut, yang kedua kita mau belajar. Kalau dibilang ada kutipan atau ungkapan yang bilang begini, malu bertanya, sesat di jalan. Hal itu yang kemudian ada di ayat 32. Mereka tidak paham dan kemudian akhirnya takut menanyakannya. Lalu sesat di jalan atas segala peristiwa yang nanti mereka alami bersama dengan Kristus. Walaupun pada akhirnya para murid kemudian yang berjuang sangat sungguh-sungguh untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi di pembacaan kita melihat bahwa mereka takut dan akhirnya malu bertanya, sesat di jalan itu ungkapan yang benar untuk menggambarkan situasi para murid saat itu. Kita jangan demikian ya. Di tengah maraknya di media sosial saat ini, debat-debat kusir, atau bahkan pengajar-pengajar yang menyampaikan mungkin kita anggap sebagai firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang
menjadi pemahaman iman dan menjadi pengajaran Kristen yang diakui. Maka dari itu, jangan ragu untuk bertanya. Kalau mau bertanya sama siapa, Bu Pendeta? Sama Tuhan. Kalau mau juga bertanya secara langsung, bisa dengan orang-orang yang kita anggap orang-orang yang bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan. Para pendeta, para pengajar yang punya dasar iman Kristiani yang benar. Sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar firman Tuhan sehingga kita mengerjakan yang sesuai juga dengan kehendak Allah. Kiranya kita dimampukan untuk belajar mendengar dengan baik tentang karya Tuhan dan juga mau tidak sesat di jalan. Terlebih lagi ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah ini, kita diingatkan untuk senantiasa mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ia yang rela turun ke dalam dunia untuk memberikan hidup bagi kita, rela berkorban bagi kita, kiranya karyanya itu tetap kita pegang dalam hidup dan menjadi satu jalan yang kita senantiasa pegang dan senantiasa juga kita wujudkan. Kasih-Nya menjadi dasar kita untuk mengasihi, pengampunannya menjadi dasar kita untuk mengampuni, dan semua yang baik apa yang diajarkan Kristus dan segala karyanya kiranya mampu kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Maha Baik, terima kasih karena kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar, mampukan kami untuk tidak sesat, sehingga kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan ketika kami berhadapan dengan apapun yang mungkin kami pertanyakan karena tidak sesuai dengan apa yang kami yakini, kiranya Tuhan memampukan kami, dan kiranya semuanya itu kembali lagi menguatkan iman kami untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan dan melihat karya Tuhan sebagai karya penyelamatan bagi kami, umat manusia, dan karya kasih-Mu bagi kami. Sehingga kami dapat mewartakan kasih itu dalam hidup kami hari lepas hari lewat karya kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Pimpin Tuhan semua karya layan kami di hari ini, kiranya semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih Tuhan tetap menopang kami, berkat-Mu tetap senantiasa memampukan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Demikian morning call kita di pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menopang kita, dan kita senantiasa juga berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.